perkara yang lebih riskan lagi, istiqomah dalam kesehatan. Tidak istiqomah, tidak bisa dipaksakan hukum dari Allah. Ketika dokter berarti tidak istiqomah, maka jangan akan jadi haji dan haji seperti dan sembuh pengalaman yang ini tidak akan sembuh lagi. Maka jamaah yang berjalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebanyak 250 jamaah calon haji dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Ciomas dan Kecamatan Dramaga, mengikuti rangkaian kegiatan manasik haji yang digelar di Masjid Al-Farhan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dimulai pada hari Selasa 9 Mei, hari Sabtu 13 Mei, dan Minggu 14 Mei 2023. Haji Endang Muhtadin, Ketua KBI HU Miftahul Khoir Kecamatan Dramaga, mengatakan, Alhamdulillah hari ini seluruh jemaah haji Kecamatan Ciomas dan Kecamatan Dramaga mengikuti manasik haji tingkat kecamatan. Ini merupakan proses yang sangat penting dan harus dilaksanakan oleh seluruh jemaah haji sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga melalui manasik haji ini diharapkan para jamaah calon haji mempunyai gambaran tentang bagaimana pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci nantinya. Banyak informasi yang disampaikan dalam manasik dari para pembimbing, karena itu saya harap diikuti dengan baik. Karena penjelasan dari para pembimbing akan sangat memberikan manfaat dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan ibadah haji. Juga mengingatkan agar para jamaah calon haji dapat menjaga kesehatan dan staminanya dalam menjalankan kegiatan ibadah haji selama berada di Tanah Suci. Saya berharap agar jamaah calon haji dari Kecamatan Ciomas dan Kecamatan Dramaga dapat kembali ke tanah air dengan keadaan sehat dan selamat dan mampu menyandang haji yang mabrur. Jaga kesehatan karena jutaan manusia berkumpul di Tanah Suci sebagai bentuk ukhuwah Islamiyah yang paling besar. Jika ada rangkaian manasik yang belum dipahami, silakan ditanyakan kepada petugas. Jauhi larangan-larangan dalam rangkaian ibadah haji agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan tenang dan benar. Jaga kesucian hati dan pikiran, manfaatkan keberadaan petugas kloter untuk membantu jemaah. Ada yang beberapa minggu lagi kita akan oleh beliau sosok. Jadi kalau untuk umat yang sekarang tidak usah tahu karena mungkin tahu hanya saja yang dapat Indonesia Rasulullah SAW akan menjadi catatan Rasulullah. Mudah-mudahan kita itu saya bilangnya kesepuhan, tapi tidak mau dibilang kesepuhan, maunya dibilangnya senior. Kalau kesepuhan disepuh, tapi pengennya dibilang senior, jadi senior. Beliau adalah salah satu dari anggota, terutama di jemaah, bukan hanya jemaah haji, tetapi di hari-hari jadwal dasarnya bukan penceramah seperti beliau. Saya pada dasarnya di Universitas Juanda sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Juanda. Jadi itu hari-hari saya. Selain itu, kalau yang sering lewat ke situ mungkin pasti hafal dengan Imam. Katanya kalau Imam itu dari sejak dari sejak tahun 90-an yang tadinya kalau bubar sekolah nggak pernah macet, terus sekarang pernah agak macet, sekarang macet banget. Alhamdulillah. Kami menyampaikan yang berkaitan dengan wajib haji, syarat haji, rukun haji, dan bagaimana untuk bisa melaksanakan wukuf di Arafah dengan sesuai dengan aturan, ke Muzdalifah, ke Armina dan sebagainya. Dari awal pemakaran yang telah disampaikan supaya
nanti ketika ada di tempat yang sesuai dengan harus dilaksanakan sudah punya bekal. Bekal artinya walaupun tidak diarahkan oleh petugas, beliau sudah mandiri, sudah bisa untuk melaksanakan sesuai dengan aturan. Apalagi ada bimbingan-bimbingan nanti dari KBIH, dari petugas, kota dan sebagainya, itu akan lebih lagi memantapkan dalam melaksanakan haji yang ramah lansia pada tahun ini. Saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan tentang pelaksanaan umroh untuk jemaah haji lansia sebetulnya. Tapi kalau kita lihat dari unsur umroh, mau itu lansia yang namanya rukun umroh itu harus dilaksanakan dari 1 sampai akhir. Jadi ada 4 dari rukun umroh itu, lansia atau tidak lansia, 4 rukun itu harus dilaksanakan. Hanya ada kemudahan khusus untuk jemaah haji lansia yang memang tidak mampu melakukan secara fisik. Tadi ya saya sampaikan, misalnya ketika kita memang tidak mampu secara kesehatan, maka jangan dipaksakan. Kalau itu umrah itu kan nilainya sunnah, artinya ketika kita tidak melaksanakan hal tersebut, maka tidak akan menjadi dosa untuk kita. Kalau secara kesehatan tidak memungkinkan, ya jangan dilakukan daripada menjadi madarat untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Yang kedua, ketika memang tidak mampu, jangan memaksakan. Itu artinya ketika kita memang bertanya kepada diri sendiri dan diri ini menjawab tidak mampu, biarkan itu menjadi penantian kita, itu menjadi satu nilai kesabaran yang kita lakukan. Kemudahan lainnya kalau untuk jemaah haji lansia, ketika kita memang tidak bisa melaksanakan tawaf, sa'i karena membutuhkan tenaga ya, karena kan itu ibadah fisik, boleh memakai kursi roda, memakai motor boleh, hanya punya satu konsekuensi, yaitu membayar jasa dorong mereka. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau untuk lansia yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan itu, maka kalau tidak bisa dilakukan dengan raga, maka hartalah yang berbicara. Artinya kita harus mau mengorbankan sejumlah uang untuk menggunakan jasa-jasa tersebut ini supaya kita bisa melaksanakan ibadah umroh yang utuh. Gitu. Kalau untuk jemaah yang pertama, satu tentu jaga niat hati tadi saya sampaikan keikhlasan bahwa ini semua adalah perintah Allah, maka kita juga harus sebagai umat yang baik gitu ya, kita harus menjalankan seluruhnya dengan penuh keikhlasan dan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jaga kesehatan karena ini sudah dekat-dekat mau berangkat. Berlatih olahraga karena memang ini adalah kemampuan fisik, makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, berdisiplin diri itu penting. Itu yang paling penting. Kemudian pembekalan secara keilmuan ya. Salah satunya adalah majlis begini kan adalah pembekalan secara keilmuan, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak paham menjadi paham. Jadi gali terus tentang keilmuan itu dari manapun itu. Dari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Herman Jampang melaporkan.